Tema malam hari ini adalah makna la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. 3 perkara ini memang yang paling pokok, esensi atau tujuan kita berpuasa. Saya mengawali dengan sepenggal syair. Ramadan hanya sebulan, jangan sampai disia-siakan. Tak ada jaminan tahun depan. Mari kita banyak memohon ampunan. Jadi tahun depan ada jaminan kita bersua, kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syair yang pertama. Yang kedua, inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar kita diampuni segala dosa di masa yang telah lalu. Yang ketiga, tidak usah. Cukup 2 syair itu untuk kita uraikan, sudah panjang. Sebab kultum kuliah serantum. Jadi kalau puasanya benar, pasti dampaknya akan dahsyat. Kita sudah sering dengar lafaz ini ya. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau perbaikan akhlak seorang. Akhlak utama tentu akhlak kepada Allah. Maka la'alakum tattaqun dimaknai adalah al-khaufu minal jalil. Itu yang pertama. Tarbiyah di dalam bulan Ramadan merasuk ke dalam jiwanya. Dia puasa sepenuh jiwa, maka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mukmin sudah punya rasa takut kepada yang maha segala-galanya, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang menurut syariat agama. Maka takwa dimaknai mematuhi apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takwa yang pertama. Sungguh-sungguh muncul rasa takut di dalam dirinya. Akhlaknya kepada Allah tak syak lagi, pasti hanya mentauhidkan Allah. Yang kedua, takwa dimaknai adalah al-amalu bitanzil. Beribadah hanya dengan wahyu Allah. Dia tidak akan melakukan amaliyah apapun kecuali yakin dalilnya sahih. Al-Quran dan As-Sunnah senantiasa terngiang di hatinya, sudah terpatri di jiwanya. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 31 yang tidak asing lagi itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ittiba'lah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan diberikan 2 jaminan, 2 garansi yang menyelamatkan. 1, dicintai Allah, 2, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ragu, tidak dia tinggalkan. Ada SMS yang masih bertanya juga, Ustadz, sebenarnya puasanya hari Sabtu, hari Ahad. Jawabannya sederhana. Tak pakai kompas di hutan pasti tersesat. Betul nggak? Atau dibalik, tak pakai kompas di jalan sama juga tersesat. Sedia payung sebelum hujan. Yang puasa hari Sabtu manfaat, yang hari Ahad tak perlu dipersoalkan. Itu aja jawabannya. Jadi kalau pakai ilmu, nggak bertanya lagi, nggak ada keraguan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Itu poin yang kedua ringkasnya. Yang ketiga, takwa di mana adalah ar-ridha bil qalil. Apapun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ridha menerima ketentuan Allah. Tidak sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, apalagi bicara tentang anugerah rizki yang telah Allah tetapkan. Makanya dimaknai Ramadan bulan berkah. Urusan yang susah menjadi mudah. Di Masjid Ukhuwah kita berjamaah
semoga kebahagiaan semakin bertambah. Ada yang hafal nggak tadi? Yang penting belakangnya gitu ya. Masya Allah. Jadi ridha dengan ketentuan Allah itu nikmat, lezat gitu ya. Kemudian kita ringkas makna takwa, la'alakum tattaqunya itu. Yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menuju hari kematiannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas, sibuk memperbaiki diri sendiri, tidak sibuk melihat aib orang lain. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawa wa tamanna 'ala Allah. Mereka orang yang sibuk memperbaiki diri sebagai bekal menuju hari kematiannya. Sementara orang yang lemah, orang yang rapuh adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini ringkasnya makna la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan sepenuh jiwa menjadikan kita ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah ahli takwa. Insya Allah sampai akhir Ramadan jamaahnya sama. Kecuali yang mudik. Saya titip pesan nih, penting ini ya. Protokol kesehatan tetap dijaga. Sempurnakan ikhtiar dengan doa. Kepada Allah kita meminta corona tak lagi ada. Hafal Pak? Itu yang pertama. Sekarang la'alakum tashkurun. Orang bersyukur itu luar biasa. Kalau dirinci cukup panjang, tapi saya ingin mengingatkan akan 5 hak yang mesti ditunaikan bagi ahli syukur. 1, hakullah. Hakullah itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Artinya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Ini yang paling penting. Hakullah, Allah hanya diibadahi, bukan untuk disekutuhi. Sebab ancamannya begitu berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat di nomor 72. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka. Haram bagi dirinya surga, dan tak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Hakullah. Yang kedua, hakul walidaini, sebagai bukti syukur. Kita lahir ke dunia ini asbab orang tua kita. Maka apapun yang kita buat untuk orang tua kita, niscaya tak akan pernah mampu membalas jasa mereka. Sedikit pun tak akan mampu. Anta wa malika li abika. Engkau dan harta milik orang tuamu. Oleh karena itu, ingat pesan Al-Quran yang satu ini, surat Al-Isra, surat 17 ayat 23. Jangan sampai kita abaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Setelah Allah kita tauhidkan, berbuat ihsanlah, berbakti kepada orang tua kita, karena kita pasti tak mampu membalas jasa orang tua kita. Ini ringkasnya yang kedua, hakul walidaini. Yang ketiga, hakun nafsi. Sesungguhnya apa yang kita buat untuk diri kita, kembali untuk diri kita sendiri. Buktikan kita tidak zalim pada diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau engkau menzalimi dirimu, maka kerugian akan menimpa dirimu. Bahkan yang paling mengerikan, dampak buruk yang kita lakukan bisa menimpa orang lain. Maka Allah ingatkan di Al-Quran, surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat di nomor 25. Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waspadalah kalian, takutlah kalian ketika musibah itu tidak hanya ditimpakan pada pelaku yang zalim saja, tapi bisa menimpa kepada orang lain. Padahal dia berbuat untuk diri sendiri. Maksiat yang dia buat dampaknya luas. Ini yang ketiga, hakun nafsi. Yang keempat yang tidak kalah penting sebagai bukti syukur kita adalah perhatikan hakul ahli, hak kepada keluarga. Ayatnya begitu berat, tapi harus kita pikul ayat itu.
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, rincian bab ini tentu di tema yang lain, tetapi kita punya ruang untuk bersungguh-sungguh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana syair yang sudah sering saya sampaikan, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Ada yang hafal? Sesurga. Masya Allah. Dan yang terakhir, bukti syukur kita apa? Jangan lupa hakul ijtimai, hak terhadap lingkungan atau sosial. Kita tidak cukup hanya membangun kesalahan individual, harus punya kesalahan sosial. Maka dalam kita berpuasa diatur betul tutur kata kita. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Punya ruang di bulan Ramadan ini untuk kita berbagi para saudara kita. Masya Allah. Yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Bahagia seorang yang bersyukur ketika bisa berbagi kepada saudaranya. Inilah dia Ramadan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Terakhir, yaitu la'allahum yarsyudun. Berbahagialah kita karena telah Allah berikan hidayah, diberikan petunjuk. Di bulan Ramadan, panduan itu terasa betul kental bagi diri kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana pasca Ramadan? Catatan keimanan yang kita ukir begitu indah di bulan Ramadan, amal yang dahsyat bisakah tetap kita pertahankan di atas orbit syariat Islam? Itu yang paling penting. Maka bersyukur kita sudah Allah berikan anugerah nikmat yang tiada bandingan, yaitu iman Islam. Di bulan Ramadan ada ruang yang luar biasa agar senantiasa kita diberikan hidayah, petunjuk dengan memperbanyak doa. Jangan sia-siakan doa. Dan itu ada di ayat pamungkas sebenarnya setelah rambu-rambu puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka dengan kekuatan doa, insya Allah kekuatan iman kita akan terjaga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.